Suara-suara yang selalu wacana bagaimana menyeimbangkan wilayah seluruh Bali ini secara ekonomi untuk bisa merata. Lalu kita dengar dikotomi utara dan selatan, begitu ya. Atas dasar itulah kami Hanura Bali punya pemikiran gagasan begini. Nah, tatkala ada goodwill, ada pemikiran bahwa ibu kota itu pindah ke Buleleng, makanya ini yang kami maksud akselerasi ini sangat rasanya lebih mudah dilakukan dengan investasi yang lebih murah begitu. Yaitu pemindahan ibu kota. Ibu kota itu kita kadang berapalah kita kalkulasi ya 2T sudah cukup. Timbang bandara yang berapa? Bandara 6T dulu. Apalagi nanti ibu kotanya di Buleleng ada puspemnya di sana, ada semacam dikemas sebagai pusat pemerintahan yang ada wisata begitu, ya, ada monumennya seperti di IKN gitu ya. Ya, seperti di IKN sekarang. Ibu kota baru untuk Bali era baru. Salam hati nurani. Bali selama ini masih mengalami persoalan ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan. Pemerintah tampaknya belum punya solusi yang sangat jitu dan untuk bisa mempercepat pemerataan pembangunan di Bali. Terkait dengan hal itu, Hanura Bali hadir dengan gagasannya terdepan untuk ikut bagaimana mewujudkan pemerataan pembangunan di Bali dengan mendorong perpindahan atau pemindahan ibu kota Provinsi Bali dari Denpasar menuju ke Buleleng atau Bali Utara. Untuk membahas lebih lanjut terkait dengan hal itu, sudah hadir bersama kami Sekretaris DPD Hanura Provinsi Bali, Bapak Gede Wirejaya Wisne. Bagaimana kabar Pak De? Asungare becek Pak Yan. Oke, sangat beliau tentu punya catatan atau pandangan tersendiri. Tapi sebelum itu, kita mungkin sapa teman-teman pemirsa atau juga dari Hanura Bali Official, Pak De, silakan. Para pemirsa channel YouTube Hanura Bali Official, salam hati nurani. Salam hati nurani. Ya, itu hati nurani kita juga yang berbicara hari ini berangkat dari keresahan mendalam kita tentang Bali ini tentu pembangunannya masih sangat timpang gitu. Di selatan begitu pesat dengan pariwisatanya bergelimang dolar, tapi di utara masih jauh dari apa yang menjadi harapan. Tentu kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi Hanura hadir untuk memberikan pemikirannya. Nah, bagaimana Pak De terkait dengan itu khususnya? Saya lihat Hanura ini mengawali dan gencar untuk menyuarakan bagaimana pemerataan pembangunan, khususnya salah satu solusinya dengan pemindahan ibu kota Provinsi Bali. Apa sebenarnya yang mendasari pemikiran itu, Pak De? Terima kasih Pak Yan. Jadi kami punya gagasannya. Bagaimana kita untuk mempercepat keseimbangan wilayah seluruh Bali ya. Dengan memperhatikan bahwa Bali selama ini konsentrasi pembangunan ini lebih di wilayah selatan. Ya. Ini wajar saja karena memang daerah selatan ini potensi daripada pariwisatanya, turismenya itu sangat besar gitu ya. Ya. Ya, Bali yang jumlah penduduk sekitar 4 juta ini ya sangat memikat dunia luar lewat adat istiadatnya. Jadi mereka itu pergi ke Bali ini untuk mengetahui Bali, untuk menikmati alam Bali, adat budaya Bali. Ya, yang menjadi kekuatan kita dengan DNA kita adalah pariwisata budaya kan? Pariwisata budaya ya. Misalkan di Badung ya. Dengan alam yang indah, pantainya yang indah begitu. Kemudian seni yang ada di wilayah timur, di Gianyar. Ini selalu menjadi dinasti daripada para turisme, para wisatawan untuk secara langsung bisa melihat alam Bali, adat budaya Bali, kan begitu ya. Nah, jadi kue pariwisata dan secara langsung berdampak kepada ekonomi
ini sangat menguntungkan daerah di selatan, kan begitu juga di timur. Nah, di wilayah lainnya ya, terutama utara, saya lihat Buleleng ini ya sangat terkendala dengan jarak tempuhnya kan 3 jam. 3 jam lebih. Dan dinasti wisatanya juga kalau kita lihat sekarang hanya Lovina gitu. Ya, artinya sebenarnya mungkin belum terlalu banyak ada, tapi belum tergali karena juga walaupun tergali tapi karena faktor jarak tadi kan yang menjadi barrier juga wisatawan mau datang ke Bali Utara gitu. Ini kendala jarak ya. Sehingga dan alternatif dari tujuan wisata seperti Lovina ini sudah sangat banyak di wilayah selatan, kan begitu ya. Jadi sehingga ada ketimpangan secara perekonomian, ada ketimpangan efek dari perekonomian pembangunan. Ya ini nah inilah suara-suara yang selalu wacana bagaimana dalam hal ini menyeimbangkan wilayah seluruh Bali ini secara ekonomi untuk bisa merata gitu lah ya. Nah, selalu kita dengar dikotomi antara utara dan selatan, begitu ya. Nah, atas dasar itulah kami Hanura Bali mempunyai pemikiran gagasan begini. Karena di Denpasar ini kan juga ibu kota dari Bali. Ya. Ini kalau Pemprov Bali, pegawai PNS-nya kan, pegawai Pemprov Bali, ini luar biasa signifikan jumlahnya kan begitu. Nah, tatkala ada goodwill, ada pemikiran bahwa ibu kota itu pindah ke Buleleng, ini akan menghasilkan optimisme kami bahwa ada peningkatan APBD 1T, 1,5T, bahkan bisa 2T dari per tahunnya. Belanja pegawai. Ya, sekarang dari belanja pegawai maksudnya kan DAU itu. Ketika ibu kota pindah ke Buleleng, otomatis kan belanja pegawai ini kan ada di Buleleng kan, atas support dari APBN, DAU. Ini kisaran 2T. Nah, kalkulasi inilah menjadi kami lihat seperti itu. Kalau sekarang kita berbicara angka, APBD Badung itu mungkin kisaran 3,6 sampai 4T dalam setahunnya. Nah, ketika nanti ibu kota Bali itu di Buleleng, nah ini kan akan mendekati. Sekarang APBD Buleleng itu sekitar 2,15 miliar, 2T 15 miliar. PAT-nya 500 miliar. Oke, masih kecil juga. Dengan penambahan sekitar 1,5T, ini kan sudah mendekati. Nah, ini yang kami maksud menuju percepatan keseimbangan. Ya, dari angka itu dulu. Nah, ketika belanja pegawai dan pegawai itu di Buleleng, berarti karena kan mereka stay di sana gitu kan? Ya, stay di sana. Manusianya ada. Jadi pegawai provinsinya akan di Buleleng, mereka belanja di sana, stay di sana. Belanja di sana. Jadi ini secara ekonomi, secara otomatis akan tumbuh kuliner karena mereka butuh makan kan. Pusat-pusat hiburan, jadi pertumbuhan rekreasi terdongkrak gitu ya. Terdongkrak. Ini bisa akselerasinya kami yakini cepat. Artinya pusat rekreasi, kemudian nanti mungkin investor, ada Disneyland dan sebagainya kan. Itu akan sangat cepat sekali akan tercapai. Ini dari hitung-hitungan logika analisa seperti itu, Pak Yan. Nah, itu dulu ya dari kami. Jadi kenapa gagasan ini muncul? Karena ini kan sekiranya itu menjadi pola yang sangat cepat untuk menyeimbangkan wilayah di seluruh Bali. Nah, selama ini kita tahu ya begini ya, jarak tempuh masyarakat Karangasem ke Denpasar sama dengan jarak tempuh masyarakat Karangasem ke Buleleng. Sebetulnya kan hampir sama. Tapi mereka menuju Denpasar karena kue ekonominya ada di Denpasar. Begitu juga Bangli kan. Kintamani ke Buleleng itu dekat sekali. Jemberane juga. Jemberane juga, Tabanan juga, Pupuan kan. Mereka memilih menuju Denpasar karena kue ekonominya di sini, bukan di Buleleng. Nah, ketika pusaran ekonomi melalui pindahnya ibu kota,
dan segala sesuatunya seirama akan berjalan akselerasinya, mereka pilihannya sama. Saya ke Buleleng saja. Apalagi nanti ibu kotanya di Buleleng, ada puspemnya di sana, ada semacam dikemas sebagai pusat pemerintahan yang ada wisata begitu. Ya, ada monumen, monumennya seperti di IKN gitu ya. Ya, seperti di IKN sekarang. Itu ada monumen. Orang sekarang IKN ini belum selesai, orang berbondong datang ke sana berfotoria di titik nol IKN, kan gitu. Nanti mungkin bisa dibuat titik nol Bali juga gitu. Titik nol Bali, ya. Itu ya bisa kita analogikan pola seperti itu ya. Jadi itulah. Jadi dasar pemikiran kami, kenapa ibu kota, ya kami berpandangan bisa di Buleleng lah, untuk menuju keseimbangan perekonomian dan pembangunan. Oke. Selain bicara soal pemerataan pembangunan, apa mungkin hal lain yang juga menjadi pertimbangan Pak De? Kalau nggak salah saya juga sempat baca, walaupun ini mungkin kita tidak menyalahkan siapa-siapa, dan pasar ini dari hasil ulasan di TripAdvisor gitu hampir 8.000 lebih dikatakan sebagai kota yang mengecewakan begitu. Itu mungkin menjadi catatan juga bagi pemerintah kita. Tapi terlepas dari itu, tentu ada pertimbangan lain juga yang mendasari kenapa memang ibu kota Bali ini kita pindahkan ke Buleleng. Selain persoalan adalah pemerataan pembangunan, ada hal-hal lain Pak De yang memang Buleleng ini secara ini pas untuk Bali, atau mungkin kita bicara historis sebelum Bali misalnya bernama Bali masih Sunda Kecil kalau nggak salah, kan ibu kotanya juga di Buleleng ya, di Singaraja gitu, sehingga tahun 1958 atau 60-an baru dipindahkan ke Denpasar. Jadi secara historis sebenarnya kita sudah punya landasan historisnya begitu. Nah, bagaimana ke Pak De? Ya betul. Ya, apalagi Buleleng juga mempunyai landasan histori ya. Dulu pernah menjadi ibu kota Sunda Kecil, itu bukan hanya Bali tapi Nusra dia. Dan pertimbangannya ya daerah luas begitu ya. Kemudian juga masih sangat mungkin dikembangkan, kan begitu. Sekarang ini, dengan kami juga membaca ya TripAdvisor ya, bahwa Denpasar itu termasuk dari 100 tujuan wisata yang memang nomor 4 kalau nggak salah. Nomor 4 ya, setelah Colorado Orlando ya. Orlando, kemudian nomor 3 Pattaya, nomor 2 saya lupa, nomor 4 Bali, Denpasar. Itu dari hasil semacam surveinya Radical Storage ya. Iya, analisis daripada dari tujuan ulasan wisata. Di TripAdvisor 826.000 ulasan di TripAdvisor. Dari sekian ulasan ratusan ribu, kemudian satu di antara 7 itu sangat kecewa. Dan salah satunya adalah indikatornya adalah kemacetan. Ini wajar saja Pak Yan, kemacetan ini seperti saya tadi sampaikan di awal. Ini kuenya ada di sini. Kuenya ada di selatan Denpasar gitu ya. Ini semacam transit ya. Kalau sekarang mayoriti tujuan wisata kan ada di Bandung ya. Ada namanya pusat perhotelan di ITDC. Kemudian ada Kuta Bali. Kemudian di awal sekali di Denpasar ini Sanur kan gitu. Nah, orang ini hampir seluruh Bali menuju ke sini, tinggal di Denpasar. Termasuk juga Denpasar menjadi pusat perdagangan gitu, kota perdagangan gitu. Ini komplit sekali Denpasar ini ya. Di samping dia memang pegawai daripada industri pariwisata, pegawai hotel misalkan, mereka tidak hanya tinggal di Bandung tapi di Denpasar. Kemudian mereka berdatangan juga dari seluruh Bali, dari Buleleng, dari daerah lainnya. Tidak hanya itu, dari Jawa juga mereka menuju ke sini. Bisa dibayangkan, makanya masuk akal. Belum lagi ibu kota Bali. Ya, ini kan segmen pasarnya ada. Coba lihat pertumbuhan kuliner ini. Ada lah kuliner yang agak sulit berkembangnya. Ini berapapun kuliner muncul karena manusia itu ada gitu loh. Belum lagi jadi orang masyarakat. Kita sebagai ibu kota belum punya transportasi umum massal yang memadai kan, itu juga menjadi persoalan tersendiri. Gitu. Belum ya. Ya inilah kita ingin urai bagaimana secara cepat ini akselerasi yang kami yakini dari hitung-hitungan tadi
Ini dikurangilah, dibawa ke Buleleng lah. Buleleng ke daerahnya masih luas itu. Masih luas, oke. Kota barat timur masih sangat luas sekali. Dengan pegawai Pemprov pindah ke sana, ya. Tadi kami sebutkan, ya, kan bisa meningkatkan APBD Buleleng itu bisa meningkat sampai 3 triliun gitu. Yang sekarang 2 triliun gitu. Nah, sekarang dari angka kan sudah ada keseimbangan nih. Karena kami ambil Badung ini kan sudah 3,6 T. Nah, prospek yang di Buleleng masih luas, masih bisa Nah, yang sekarang di Buleleng ini ya, saya flashback dulu ketika masa kecil ya. Saya waktu tahun 70-an itu masih kecil SD gitu ya. Denyut nadi ekonomi di Buleleng sangat terasa sekali. Masih ramai sekali, dinamis, luar biasa. Tapi tahun 80-an ini ya, secara perlahan ini dipindah. Kantor-kantor dipindah ke Denpasar. Nah, waktu itu pegawai-pegawai itu ada yang PP dulu dari Singaraja pagi ke Denpasar gitu, pulang kerja balik lagi. Kemudian meningkat dia 1 minggu dulu, nanti weekend baru pulang gitu loh. Akhirnya beli rumah dan sebagainya. Nah, nanti pasti akan terjadi gitu, prosesnya akan bertahap. Ya, ini saya sampaikan lagi bahwa pegawai Pemprov ini akan juga pola yang sama seperti ketika. Nah, apa yang menjadi andalan terus drastis menurun ini? PAD, APBD, PAD paling normatif ya, dari kendaraan bermotor, dari pajak bangunan dan sebagainya kan. Yang cukup bertahan di sana adalah adanya IKIP, kemudian Udiksa. Ya, ini juga pusat pendidikan. Pusat pendidikan kan. Dan sekolah SMA pertama di Bali kan SMA Negeri 1 itu. Banyak jebolan-jebolan ya, tokoh-tokoh kita memang alumni daripada SMA 1. Memang kita sebagai kota pertama, ibu kotanya di sana itu makanya. Jadi memang mungkin nanti bisa dikembalikan juga, artinya Buleleng selain menjadi ibu kota provinsi Bali juga menjadi pusat pendidikan atau kota pendidikan mungkin. Bisa. Marwahnya sejak awal dirancang. Itu dengan adanya ibu kota di sana itu kan agak vielseitig istilahnya. Kalau saya bahasa Jerman tadi, artinya bisa kemana-mana multiplier efeknya. Bisnis tumbuh, pendidikan tumbuh, pusat hiburan, rekreasi, Disneyland. Ya, kemudian kapal pesiar. Nah, ini saya garis bawahi. Cruise itu bisa di Telukan Bawang, kan dirancang bangunnya. Kemudian pelabuhan perikanan di Sangsit, kemudian sekarang yang ada di kota itu Pebian, bongkar muat dulu di sana di kota gitu loh. Jadi secara ini bisa akan sangat akselerasinya yang saya maksud, percepatannya inilah. Dari hitung-hitungan belanja pegawai saja sudah kelihatan Pak Yan, hitung-hitungannya gitu loh. Belum lagi multiplier efeknya. Nah, nanti kita bicara sumber lah kiranya gimana itu bisa support Puspem yang dirancangkan atau dirancang bangun nanti ya. Ini menarik gagasan dari Hanura, karena selama ini ketika orang berpikir pemerataan pembangunan seluruh Bali khususnya dengan dikotomi utara selatan, mindset orang berpikir dengan wacana yang begitu mewah atau megah dari pemerintah yang katanya akan membangun bandara Bali Utara. Pikiran orang kan tertuju kepada bandara. Oh, kalau mau memeratakan pembangunan ya bandara dong. Ini kan menjadi alternatif yang menurut saya mungkin bisa lebih worth it, cepat terrealisasi, dan dari sisi pendanaan mungkin jauh biayanya dibandingkan dengan bandara. Bagaimana pemikiran Pak D? Apalagi Pak juga menolak bandara. Betul sekali Pak Yan, inilah yang ingin kami sampaikan gitu Pak Yan ya. Mindset selama ini untuk keseimbangan wilayah Bali, khususnya Bali Utara Selatan, dengan membangun bandara begitu loh. Kan selama ini seperti itu. Padahal kita mendatangkan mancanegara untuk mendongkrak pariwisata di Buleleng. Pariwisatanya saja belum siap kan? Ya kan? Hanya ada Pantai Lovina begitu. Jadi pilihan di sini kan banyak sekali pantai-pantainya sini. Belum lagi jarak jauh itu, jarak tempuh yang jauh. Ya itu. Makanya ini yang kami maksud akselerasi ini yang sangat rasanya lebih mudah dilakukan dengan investasi yang lebih murah begitu. Yaitu pemindahan ibu kota. Ibu kota itu kita kadang berapalah kita kalkulasi ya 2 T sudah cukup. Timbang bandara yang berapa? Bandara 6 T itu loh. Ya kan? 6 triliun. Itu pun tidak ini pemikiran, ini makanya ada internal eksternal. Itu saya anggap eksternal itu dengan mendatangkan mancanegara kan. Nah, salah satunya itu.
Tapi kami memberikan solusi yang lebih cepat. Dan mungkin bisa lebih diterima oleh masyarakat, karena kalau bandara mungkin ada tarik ulur kepentingannya lebih banyak di sana gitu. Tapi kalau pemindahan ibu kota mungkin relatif bisa lebih diterima dan mendapat dukungan publik gitu. Ya, saya kira begitu ya. Dukungan publik, karena di sana juga infrastruktur tetap kita. Ini kemarin kan ada ini pilihan ini soal infrastruktur ya. Di mana keseimbangan terjadi khususnya utara selatan kan. Apakah begitu, bandara atau hal lain, alternatif ada lain? Kereta. Dan itu kemudian, yang didorong oleh Hanura juga ya, kereta. Kereta didorong oleh Hanura. Pak Ketua ya. Kade Rimbawe kan. Sebelumnya kan sudah menyampaikan dalam satu podcast juga bahwa itu. Jadi jarak tempuhnya itu yang sekarang 3 jam ini nanti diupayakan 1 jam kan begitu. Nah, ini kemarin itu hanya untuk mengakomodir ya, biar pegawai di sini itu bisa dari Buleleng tinggalnya gitu loh. Nah, sekarang sekaligus kita pindah di ibu kota itu di Buleleng gitu loh. Seperti itu Pak Yan. Kira-kira mungkin beberapa poin terakhir Pak De. Bagaimana ini bisa didorong atau diwujudkan? Apa sebenarnya yang kita butuhkan, atau pemerintah kita termasuk teman-teman yang di DPRD juga, atau mungkin juga teman-teman di DPRI juga bisa menyuarakan ini agar juga mendapat support dari pusat. Apa kira-kira yang harus dilakukan untuk bisa merealisasikan ini? Karena kan tujuannya memang sangat mulia. Ya, kita tentu selain kalkulasi-kalkulasi yang kita, logika-logika yang kita sampaikan tadi, tentu nanti untuk bisa dieksekusi tentu memperhatikan mekanisme ya. Mekanismenya seperti apa, peran pusat, provinsi, nanti kabupaten kota seperti apa. Itu dulu yang nanti diperjelas gitu. Soal mekanisme ini ya. Kemudian lanjut tadi yang saya singgung itu adalah bagaimana Puspem di Buleleng kalau jadi itu dibiayai kan begitu. Sumber dananya dari mana? Ya, kemudian tentu ada APBN barangkali diusulkan. Tapi juga kita punya beberapa gedung di sini, katakanlah begitu, kantor ya, Pemprov, ini bisa disewakan sebagai pusat bisnis, sebagai lembaga pendidikan kampus misalnya. Konsep bisnis sekarang kan, misalkan kampus itu tidak harus membangun dari awal, dia cukup menyewa begitu. Gedung tinggal renovasi itu sudah tinggal running gitulah. Dari waktu bisa lebih cepat, dari kalkulasi bisnis saya yakin ini bisa juga menguntungkan, tidak harus membangun dari awal. Nah, sekiranya ada mungkin di daerah Renon ini 2-3 kampus begitu kan lumayan itu, luar biasa ya, sudah mengomplek gitu ya. Bukan hanya ini, bisa kelasnya nasional gitu, bahkan bisa kelas internasional. Jadi universitas luar negeri bisa bekerja sama di sini. Nah, bisa dari mancanegara juga studi di sini. Kenapa tidak? Gedungnya ini kecil sekali sekarang kalau dengan perkembangan teknologi sekarang. Apalagi mereka bisa belajar studi di Bali, mereka bisa berwisata di Bali. Inilah yang menjadi ini. Jadi artinya tetap menjadi pusat bisnis ya, pusat perdagangan. Di Buleleng pun begitu, dengan pindah ibu kota, yang lainnya juga akan Pak Yan, itu akan bidang sektoral lain, aspek-aspek lain dengan sendirinya akan multiplier efeknya terjadi. Begitu. Ya. Satu poin terakhir Pak De, mumpung saya masih ingat, ini RUU atau rancangan undang-undang Provinsi Bali sudah disepakati menjadi inisiatif DPR yang akan segera dibahas bersama pemerintah. Nah, mungkin wacana atau rencana pemindahan ibu kota Provinsi Bali ketika undang-undang Provinsi Bali ini jadi, mungkin akan bisa melengkapi pembangunan Bali yang holistik. Jadi secara payung hukumnya sudah ada undang-undang Provinsi Bali yang menggantikan undang-undang lama yang kita masih gabung dengan NTT NTB. Kemudian secara ibu kotanya bisa dipindah mungkin ke Buleleng. Nah, bagaimana pemikiran Pak D? Artinya kaitan antara undang-undang Provinsi Bali nantinya yang memang juga untuk menguatkan adat budaya kita, menggali potensi yang dimiliki Bali, dengan Bali punya ibu kota baru misalnya di Buleleng. Ya, itu seperti yang saya sampaikan tadi, mekanisme inilah yang harus kita lebih firm ya.
untuk artinya memang kalau ada goodwill begitu ya. Ini kan setelah kami wacanakan ini, kita gulirkan mungkin juga bisa menjadi poin pertimbangan ketika di RU nanti misalnya ya, pengaturan seperti apa misalnya begitu gitu. Ya ini nanti barangkali saya yakin sekali. Jadi ada payung hukum juga. Ada payung hukum, ini payung hukum harus itu ya. Karena ini menyangkut pemindahan ibu kota, sama halnya dengan pemindahan ibu kota direncanakan dari Jakarta ke IKN ya. Kan itu persetujuan legislatif sama eksekutif itu itu memang harus begitu ya. Jadi seperti itu Pak Yan. Jadi nanti tinggal kuncinya adalah goodwill pemerintah bersama legislatif kan begitu? Iya. Begitu. Jadi seperti itu. Jadi kami tegaskan lagi karena memang Bali ini pulau yang indah, pulau dengan adat budaya yang memikat negara lain, wisatawan negara lain, dan luar biasa juga Bapak Gubernur kan ada perda soal desa adat dan sebagainya. Ini bagian daripada mempertahankan adat budaya kita. Karena bagaimanapun juga kalau wisatawan itu tumbuh kalau tidak di frame-nya di ada undang-undang yang mengatur seberapa jauh, tentu juga akan berbahaya sekali. Maka ini kami apresiasi Bapak Gubernur ya, dalam arti concern beliau untuk artinya bagaimana adat budaya ini dan lain-lain seperti desa adat ini diatur oleh suatu perda ataupun pergub gitu ya. Karena ini luar biasa tumbuh perekonomian di tourism ini yang harus juga menjadi ada payung hukum untuk jangan kebablasan lah. Ya, artinya harus kita akui Pak Yan, harus kita akui sumber perekonomian kita ketergantungan di ekonomi wisata. Tidak ada industri lain. Kalaupun ada industri ya industri karena wisata itu loh. Ya berjalan kan, UMKM-nya di handicraft dan sebagainya ya. Dan ke depan kalau misalkan ini potensi sekali juga dari kewilayahan Buleleng sangat luas. Bila industri pendidikan juga masih bisa, perdagangan karena dia ada pelabuhan-pelabuhan yang bisa dikembangkan. Ya, pertanian juga mungkin bisa lebih digali. Cruise kan nanti langsung akses luar negeri itu kan berapa sumber pendapatan. Makanya saya bilang ini akan sangat cepat sekali menuju akselerasi menuju keseimbangan ekonomi maupun pembangunan. Nanti akan katakanlah itu 10 tahun 15 tahun, apalagi nanti dicanangkan 2045 itu sudah generasi emas Indonesia. Di sanalah adik-adik kita, anak cucu kita sudah merasakan sekali keseimbangan ini. Nah, jadi generasi emas Bali, generasi emas Indonesia kan? Generasi emas Indonesia. Luar biasa pemikiran dari Hanura. Tentu kita menunggu ini menjadi diskursus publik. Tentu mungkin ada pro kontra, itu wajar karena betul. Tapi kita kembalikan kepada esensi dan marwahnya bahwa ini adalah untuk kepentingan Bali lebih luas. Niat mulia dari Hanura untuk pemerataan keseimbangan pembangunan di Bali. Kita doakan, mungkin satu kalimat dari saya, ibu kota baru untuk Bali era baru. Gimana salamnya Hanura, Pak? Salam hati nurani. Salam hati nurani untuk Bali era baru. Terima kasih. Bertemu kembali di kesempatan berikutnya di channel YouTube Hanura Bali Official. Terima kasih.